warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi sobat-sobat sekalian. Pada pagi hari ini saya tengah bersilaturahmi dengan salah satu kepala desa senior yang ada di Kecamatan Cipongkor, yaitu Bapak Cece Gunaya. Beliau ini merupakan kepala desa Neglasari, telah menjabat untuk periode ketiga sebagai kepala desa Neglasari. Kita ingin bincang santai sambil ngopi dengan beliau kaitannya dengan hal ihwal kegiatan pembangunan desa dan kemudian juga bagaimana cara mengelola masyarakat dan juga kegiatan pembangunan desa. Dirujung enjing Pak Kades. Dirujung enjing kadewan, alhamdulillah. Nuhun ya Pak Kades. Biasa silaturahmi. Sama-sama. Kita ingin berbagi informasi pengalaman beliau selama memimpin pemerintahan desa, karena beliau cukup sudah senior di Kecamatan Cipongkor. Sekarang sudah ke periode ketiga ya. Ketiga. Ini kita ingin tahu terlebih dahulu kepada beliau kenapa menjatuhkan pilihan untuk memimpin desa. Itu motivasi awalnya seperti apa Pak Kades? Alhamdulillah, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kasumpingan Bapak Dewan Provinsi Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, terus hadir biasa silaturahmi ke Rombok Kumpuri di Jawa Tinggi. Alhamdulillah, nuhun Pak Dewan. Salahnya panginten alhamdulillah tadi bukti dengan motivasi untuk menjadi kepala desa ketika dulu. Alhamdulillah itu sangat perjalanan yang sangat, kalau dibilang bisa melelahkan, tapi alhamdulillah juga kami sangat semangat karena ada kepercayaan dari warga masyarakat sekitar wilayah desa Neglasari dari semua kalangan. Alhamdulillah kami dirojong oleh para pemuda, para tokoh masyarakat dan para alim ulama, hanya sampai bisa mempertahankan posisi jabatan atau kepercayaan dari masyarakat sampai ke periode ketiga. Gitu. Tantangan awal ketika Pak Kades jadi kepala desa seperti apa di wilayah desa Neglasari? Tantangan awal kami dulu dari kalangan masyarakat sudah merasakan banyak hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat. Jadi alhamdulillah telah ada kepercayaan dari masyarakat dari mulai awal. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya kami punya program-program infrastruktur yang masih semberawut, belum selesai dilaksanakan oleh pemerintah yang dulu. Karena dulu masih bantuan-bantuan dari pemerintah masih kurang maksimal, masih terbatas. Sekarang beda dengan sekarang. Salah satu kelebihan yang dipandang oleh masyarakat luar di desa Neglasari ini, di level pemerintahan aparaturnya cukup kompak, solid, kemudian masyarakatnya juga sangat mendukung program-program pemerintah desa. Kemudian Pak Kades juga bisa menjalin kebersamaan dengan berbagai komponen masyarakat yang ada di wilayah desa Neglasari. Nah ini pendekatan dan langkah seperti apa yang dilakukan oleh Pak Kades untuk membangun kekompakan dengan para desa, kemudian juga kebersamaan dengan berbagai kelompok masyarakat? Oh, hal itu kami dari awal selalu membuat para perangkat desa dibikin nyaman, maksudnya dibikin nyaman, jadi bisa bertanggung jawab
sepenuhnya dengan kebersamaan, Kak. Jadi tidak ada utamanya dari para perangkat desa tentang program yang akan dilaksanakan untuk tahun ke tahun itu selalu terbuka. Jadi pada tahu warga masyarakat, tokoh agama, utamanya lembaga BPD selalu mengetahui program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Jadi transparan ya ya. dalam merencanakan kegiatan pembangunan, kemudian juga mengeksekusi berbagai program yang ada di pemerintah desa. Pak Kades selalu terbuka dengan aparat sebagai para pembantunya, kemudian juga dengan masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya Pak Kades kebersamaan ini juga saya lihat dengan para tokoh agama, para alim ulama, para hajinan yang ada di desa Neglasari. Dan ini bukan perkara mudah. Kadang pada sebagian yang lain merasa dalam tanda petik merasa iri dengan desa Neglasari dengan kebersamaan itu. Nah ini bangunan kebersamaan dengan para alim ulama ini seperti apa? Nah, kalau tentang para alim ulama, alhamdulillah betul Pak Dewan yang diketahui langsung oleh Pak Dewan juga. Bahkan para alim ulama di Neglasari itu kompak, bisa bersatu, ikut andil dalam mensukseskan apa yang diprogramkan oleh pemerintah desa. Karena kami juga sangat mendukung, sangat merespon apa yang diusulkan oleh para alim ulama untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Neglasari. Jadi di Neglasari para alim ulama juga banyak kegiatan untuk kemasyarakatan. Dalam hal ada pengajian-pengajian yang dibangun di wilayah desa, ada titik lokasi di kantor desa, ada juga keliling ke wilayah-wilayah yang ada di wilayah desa Neglasari. Sahriyahan masail ya. Ya. Yang di desa itu sahriyahan, setiap 1 bulan 1 kali, setiap minggu pertama, hari Sabtu minggu pertama. Terus yang keduanya ada basul masail yang selalu keliling ke tiap daerah. Jadi para alim ulama titik kumpul di wilayah, satu wilayah pesantren ataupun masjid taklim, dari semua pelosok pada datang dan masyarakat ikut andil untuk mengikuti pengajian. Jadi biar desa didukung oleh para alim ulama, itu salah satu kuncinya Pak Kades ini memfasilitasi program-program kegiatan keagamaan. Ada anggarannya, Pak Kades dibantu anggarannya dari ada, disiapkan anggaran dari anggaran desa. Jadi dialokasikan juga anggaran untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang dikelola langsung oleh MUI ya, dieksekusi langsung oleh jajaran kepengurusan MUI. Kegiatannya ada syahriyahan, itu tiap 1 bulan sekali. Syahriyahan ini dilaksanakan di kantor pemerintahan desa. Jadi kantor desa bukan hanya sekedar kegiatan pelayanan rutinitas aparatur pemerintah desa, tapi juga menjadi majelis ilmu untuk pembinaan aparatur dan juga majelis ilmu bagi warga masyarakat. Kemudian juga ketika merespon berbagai persoalan kemasyarakatan dan butuh dalil-dalil keagamaan, di desa Neglasari juga diadakan basul masail dengan konsep format keliling ke masing-masing lembur di masjid jami atau di pondok pesantren. Nah, kemudian Pak Kades, kita tahu semua semenjak pandemi COVID-19 berbagai sektor kegiatan masyarakat itu sangat terdampak, termasuk dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Apa yang dikemukakan
yang dirasakan oleh Pak Kades setelah 2 tahun kita terdampak pandemi COVID-19. Betul Pak Dewan, jadi dalam kurun waktu 2 tahun ini khususnya pemerintah desa sangat merasakan dampak COVID-19 karena dalam hal untuk pembangunan infrastruktur untuk sementara 2 tahun ini belum ada pelaksanaan. Jadi kebanyakan anggaran yang diluncurkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah kabupaten termasuk kebanyakan diarahkan kepada bantuan masyarakat. Bantuan sosial itu ya? Iya, ada BPMT dan ada BLP langsung. Nah, seperti itu. Jadi untuk pembangunan 2 tahun sekarang ya agak berkurang. Jadi tidak maksimal seperti biasanya. Tapi padahal yang diharapkan oleh kami sebagai pemerintah desa untuk kedepannya mulai dari 2023 ini mudah-mudahan pandemi COVID sudah hilang dan program-program yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah desa biasa berjalan lancar seperti dulu. Nah, ini penting untuk diketahui oleh warga masyarakat, terutama mungkin warga masyarakat Desa Neglasari. Kenapa jalan lingkungan di wilayahnya tidak dibangun, kemudian saluran irigasinya masih kene diajang dilaraskan. Salah satu faktornya karena memang ini prioritas program pembangunan secara nasional itu diprioritaskan untuk penanganan pandemi COVID-19 termasuk dampak daripada pandemi ini. Ada buat kebutuhan bansos COVID, kemudian juga untuk BLT dan juga untuk penanganan kesehatannya ya, untuk masker segala macam gitu ya. Nah, kemudian Pak Kades kita juga ingin berbagi informasi kepada teman-teman yang masih berminat untuk melanjutkan kepemimpinan di pemerintahan desa, karena Pak Kades ini sudah masuk di periode akhir, periode ketiga, supaya bisa dipercaya ke masyarakat itu caranya Pak Kades. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk generasi penerus di Desa Neglasari kami menghimbau kepada semua masyarakat ataupun elemen masyarakat khususnya para pemuda atau generasi muda yang punya keinginan untuk memajukan Desa Neglasari, ayo berbarengan dengan kami sekarang untuk lebih membantu untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Jadi sosialisasi nama Pak Dewan lebih dekat dengan masyarakat. Jadi dikala ngajurakan, nah eta intinya di kampung mah ulah ngamenak. Jadi kita berbaur dengan masyarakat seperti biasa aja. Ulah ponteng kanu konek, terus hidung nanya gitu. itu sebagai pemimpin mah. Jadi berbarengan aja. Jadi dikala kita lagi berbarengan dengan para pemuda, kita jadi pemuda. Kalau kita ikut di kalangan para alim ulama, kita minimal kaya jadi santri lah. Jadi tidak ada sekatan, Bu. Kalau seandainya ada keinginan, kita tunjukkan dari sekarang potensi yang biar masyarakat tahu bakal calon seorang pemimpin di Neglasari yang akan datang. Kami sangat terbuka untuk itu. Tantangan saat ini terkait dengan kegiatan pembangunan di Desa Neglasari. Ya tadi yang dibilang karena adanya pandemi COVID agak terlambat untuk pembangunan. Persoalan anggaran. Persoalan anggaran. Tapi kayak kami berharap untuk kedepannya yang telah kami rasakan bahkan ada bantuan khususnya dari Kang Dewan sendiri. Bahkan kita beberapa kali memberikan anggaran untuk pembangunan di wilayah desa kami. Alhamdulillah masyarakat bisa merasakan dan terima kasih atas dedikasi dan bantuan dari Pak Dewan. Mudah-mudahan Pak Dewannya sehat, sukses terus dan bisa melanjutkan apa yang ada di harapan khususnya Desa Neglasari, umumnya masyarakat Bandung Barat bisa ikut andil, bisa membangun wilayah Bandung Barat khususnya Neglasari.
Alhamdulillah saya berterima kasih atas nama masyarakat Desa Neglasari juga mengucapkan terima kasih atas segala bantuan kunjungan dari Bapak Dewan sendiri yang telah ikut membangun desa kami seperti itu. Target di periode terakhir kaitannya dengan pembangunan desa apa sih? Target untuk periode ketiga, mudah-mudahan kami setelah membuat satu rancangan RPJMDes yang namanya untuk kegiatan 6 tahun ke depan, mudah-mudahan tercapai seperti itu. Karena kemarin ada kendala, contoh hal dalam hal menjelang periode kedua harusnya anggaran ataupun program yang disusun dalam RPJMDes periode kedua itu ada yang belum bisa dilaksanakan. Jadi ada tambahan kegiatan yang harus dibutuhkan untuk pembangunan di desa. Mudah-mudahan untuk periode sekarang 6 tahun ke depan kami pemerintah desa mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah tertuang dalam RPJMDes. Selain memimpin pemerintahan desa, Pak Kades juga banyak bergiat di organisasi dan komunitas-komunitas yang lain. Salah satunya yang cukup giat, aktif itu komunitas EJGLR. Ya. Bisa diinformasikan Pak Kades komunitas EJGLR semacam makhluk naon gitu? Ini benar, jadi alhamdulillah betul. Kami juga ada kepercayaan dari rekan-rekan para pemancing mania. Oh, jadi kaum mancing. Kaum mancing yang alhamdulillah, jadi khususnya di Neglasari, umumnya Kecamatan Cipongkor. Bukan hanya warga Jadi Neglasari ya? anggota KM2 EJGL itu bukan hanya warga Neglasari, betul, dari beberapa desa di luar desa Neglasari. Itu inti dasar, betul namanya juga, kalau lihat namanya mah ada mancing mania EJGL. Nah kalau itu mancing mania mah itu awalnya dari perekrutan para disebutnya hobi mancing, orang-orang yang hobi mancing, jadi diikat dalam satu organisasi yang alhamdulillah pelopor-pelopornya ada Pak Tubagus Wahyudi dari wilayah desa Citalem. Misalkan kos sering nguping gitu. Nah itu teh orang-orang terkenalnya, alhamdulillah jadi orang terkenal lah, orang berorganisasi di wilayah Cipongkor. Di Citalemnya? Orang Citalem, desa Citalem, nah seperti itu. Jadi ada komunitas EJGL ini bukan Neglasari tapi untuk masyarakat Cipongkor juga. Jadi kaum mancing mah diwadahan diikatnya di EJGL. Tapi di Cipongkor juga masih ada beberapa komunitas-komunitas lain. Tapi alhamdulillah komunitas EJGLR bukan satu kegiatan mancing. Oh jantan tuh mancing ngukul ya? Iya, mancing Mana ngukul. beda nggak ada kulo ya? Itu mancing Tapi kegiatannya dikala dibutuhkan oleh masyarakat, diminta bantuan untuk masyarakat. Contoh hal, ada pembangunan masjid-masjid yang ada di wilayah Desa Neglasari, ada di wilayah Cigenung, dan termasuk di wilayah Citalem juga pernah ada pembangunan, termasuk yang akan dilaksanakan program di wilayah Baranang Siang. Itu untuk pembangunan jalan lingkungan yang alhamdulillah ada sebagian anggaran yang dibantu oleh Kang Dadan sebagai anggota Dewan Fraksi Golkar dari Kabupaten Bandung Barat. Itu ada bantuan yang akan dilaksanakan, pelaksanaannya dilaksanakan oleh EJGL. Nah ini menurut saya kuncinya kepemimpinan cara kreatif Pak Kades dalam mengurus masyarakat. Karena kan mancing mah terkesana teh pangentar. Penggulangan di kampung seperti itu. Siga-sigaan rada cenderung negatif. Ya. Nah, namun oleh Pak Kades diwadahi kemudian diarahkan bukan hanya kegiatan mancing tapi juga komunitas ini bergerak dalam kegiatan-kegiatan sosial yang tadi disampaikan oleh Pak Kades. Nah, beresan jalan, ngebersihan lingkungan, kemudian ikut gotong royong ngabangun masjid, sehingga gerakan swadaya gotong royong masyarakat itu bisa tetap
terjaga ya di tengah-tengah masyarakat, terutama di desa Neglasari. Ajakan himbauan kepada warga masyarakat desa Neglasari sebagai closing bincang santai kita Pak Kades pagi ini. Ya, alhamdulillah. Utamanya kami ucapkan dulu terima kasih kepada kehadirannya Pak Dewan sendiri yang sudah bisa silaturahmi ke rumah saya sendiri. Mudah-mudahan ini ada manfaat untuk warga masyarakat Neglasari. Yang saya rasakan khususnya dari warga masyarakat sekaligus saya sebagai pemerintah desa mengatasnamakan warga masyarakat utamanya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Dewan yang telah membantu mensukseskan atau membantu perjuangan untuk pemerintah desa membangun wilayah desa Neglasari. Mudah-mudahan kita doakan Pak Dewan Edi Rusyadi, Dewan Fraksi Golkar Provinsi Jawa Barat, mudah-mudahan mantan sing sehat, panjang yuswana, teras panganten tiasa kapercanten keluarga masyarakat Pemkot Kapayuna. Harapan besar Pak Dewan untuk wilayah kami desa Neglasari, Kecamatan Cipongkor ataupun Bandung Barat yang terasa oleh kami ada aspirasi Dewan yang baru nyampe ke wilayah. Nah, mudah-mudahan ini kebaikan Pak Dewan menjadi salah satu amal ibadah dan untuk mensukseskan Pak Dewan ke depannya. Dan himbauan kepada masyarakat, yuk kita bersama-sama terus giat untuk membangun wilayah desa Neglasari. Utamanya kalau ada himbauan dari pemerintah desa khususnya, mudah-mudahan warga masyarakat bisa ikut mensukseskan karena pemerintah desa tidak akan menjerumuskan warga masyarakatnya. Jadi membangun desa itu bukan hanya tanggung jawab Pak Kades dan juga pemerintah desa, tapi adalah tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Pak Kades tidak akan sanggup mampu sendiri untuk membangun dan memajukan desa Neglasari, tapi butuh partisipasi, kebersamaan, kekompakan, kesolidan dari seluruh komponen dan elemen warga masyarakat yang ada, terutama yang ada di desa Neglasari. Demikianlah sobat-sobat sekalian, bincang santai kita dengan Bapak Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Bapak Cecep Gunaya. Nuhun Pak Kades, di sela-sela kesibukan beliau bisa menyempatkan waktu untuk berbagi informasi, belajar bagaimana mengelola dan membangun masyarakat desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.